and respect. Kasih, respect itu adalah rasa hormat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saudara sudah tahu bahwa saya akan bicara tentang hubungan suami istri. Love and respect. Jadi sudah dijelaskan di sini. Kasihilah, love, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi love and respect ini adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap suami dan istri kepada masing-masing pasangannya. Jadi suami harus love and respect kepada istrinya, demikian juga istri kepada suaminya. Jadi kalau saudara ingin keluarga saudara langgeng, keluarga saudara bahagia, ini tidak bisa tidak, harus dilakukan. Nah tentu saudara, dalam ayat ini kita melihat kekhususan. Jadi secara khusus, tadi sudah kita baca, suami kepada istri itu yang ditekankan Allah adalah love, kasih. Nanti kita akan lihat kenapa kok begitu. Sedangkan istri kepada suami itu lebih ditekankan masalah respect, hormat. Dan ini tidak salah, love, respect. Sebenarnya kalau mau bicara lebih lagi bukan respect saja, tapi tunduk dalam ayat lain. Tapi sudahlah, kita bicara respect dulu aja. Jadi inilah tuntutan Allah. Ini bukan himbauan, ini adalah perintah, ini adalah tuntutan. So ini menyangkut kebahagiaan rumah tangga. Dan kalau kita renungkan, Tuhan itu sangat simple, sangat ringkas. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan Tuhan tidak memberikan 5 hal yang harus dilakukan, 3 hal yang harus dilakukan, tidak. Cuma 1 hal. Kita tahu masalah rumah tangga itu sangat pelik, bukan? Sangat beragam, sangat susah. Dalam penggembalaan pun yang paling sulit itu menghadapi masalah rumah tangga. Tapi di dalam hal yang begitu sulit, firman Tuhan memberitahu cuma 1 hal, gampang. Turuti ini. Apa itu? Suami mengasihi istri, istri hormat kepada suami. Itu aja. Susahnya apa? Cuma 1. Kalau 2, 3, 4, 5, apalagi 10 susah. Tapi 1, yang 1 ini kita belum bisa melakukan dengan baik kadang-kadang. Nah coba sekarang kita mau lihat lebih jauh, mengapa kok demikian? Why? Mengapa kok Tuhan memberikan peraturan ini? Tuhan itu maha bijaksana. Amin. Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan itu tentu maha kasih. Dia tahu apa yang diperlukan dari seorang suami kepada istri. Makanya dia berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Mengapa demikian? Karena problemnya suami itu adalah soal mengasihi. Firman Tuhan pasti betul. Coba renungkanlah. Kalau enggak mungkin Tuhan memerintahkan suami untuk mengasihi istri. Kalau saudara lihat ayat ini dengan teliti, kalau saudara renungkan lagi ayat ini, saudara akan mengamenkan. Coba perhatikan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku pada suami ini ya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Berarti suami itu mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Mengasihi dirinya sendiri. Jelas ya? Kalau enggak gitu Tuhan enggak mungkin ngomong gini, ya toh? Ini kan common sense, cengli ini. Ini hal yang biasa. Saudara renungkan sudah tahu. Tuhan ngomong, seolah-olah Tuhan ngomong kepada kita nih. Kamu ya, kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi suami itu mengasihi diri sendiri alias egois. Memang iya. Di mana-mana pria itu egois. Saudara percaya atau tidak, kalau saudara sadar, saudara orang yang punya perenungan, saudara akan mengamenkan, betul memang. Coba gampangnya, kalau pria pergi gitu ya, terus makan sama teman-teman, ingat istri enggak? Jarang yang ingat istri. Istrinya di rumah makan apa enggak tahu. Makanya Tuhan berkata itu betul. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau apa? Mengasihi dirimu sendiri. Kasihan wanita ketemu pria yang mengasihi diri sendiri. Saya selalu kalau konseling sampai sini saya tanya gimana, mau lanjut ini pernikahan? Hehehe, tertawa. Ya memang harus lanjut, mau cari yang lain, sama saja, semua pria begitu. Cuma saya yakin kalau kita sudah diubahkan, kita menjadi suami yang baik, amin. Suami yang berpengertian, suami yang memikirkan istri. Enggak cuma mikir diri sendiri, enggak cuma senang-senang diri sendiri. Makanya Tuhan itu betul sudah. Tuhan kalau ngomong itu pasti betul. Nah sekarang kita lihat mengapa kok Tuhan memerintahkan kepada istri, kepada wanita
untuk respect kepada suaminya. Tadi sudah saya sentil bukan? Dalam ayat lain bukan cuma respect tapi dipakai kata tunduk, menghargai, tunduk, submit kepada suami. Mengapa Tuhan memerintahkan begitu? Mengapa kok nggak dibuat sama saja? Hai istri-istri, kasihilah suamimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak. Mengapa? Tidak perlu. Bagi Tuhan kalau istri itu mengasihi suami itu dari sononya. Makanya kita harus sadar pria-pria ya. Memang wanita ini pribadi yang luar biasa. Tapi problemnya wanita adalah tunduk. Ini problemnya. Tunduk, submit, respect kepada suami. Kadang-kadang kurang. Apalagi zaman sekarang, emansipasi wanita. Banyak wanita-wanita yang hebat, yang lebih hebat dari suaminya, yang lebih berhasil dari suaminya. Wah, tambah susah untuk mempraktekkan ini. Tapi Tuhan memerintahkan begitu. Tunduk. Jadi kalau saya perhatikan memang wanita ini punya karunia mengatur. Itu dari sononya. Wanita itu pintar mengatur segala sesuatu. Ya, kalau dalam rumah tangga semua diatur. Pekerjaan, karyawan, pekerjaan, semua. Saya lihat itu pada cucu saya. Saya punya 3 cucu, cowok, cewek. Yang paling kecil cewek. Tapi yang paling pintar ngatur cewek, saudara. Kuku-kukunya diaturi semua, saudara. Kalau kuku-kukunya enggak ada, dia tanya kepada mamanya. Mama, where are the boys? Wah, dia pakai gitu. Maksudnya, anak laki-laki ini kemana aja gitu. Jadi memang wanita ini punya karunia untuk memanage sesuatu. Cuma kadang-kadang kebablasan. Kebablasannya gimana? Sak pria-prianya, sak suami-suaminya mau diatur. Nah ini, kalau bisa lu nurut aku. Bukan berarti tidak boleh. Tentu wanita harus mengatur segala sesuatu. Tapi kalau saudara sampai berusaha menguasai, mengontrol suami Anda, itu sudah enggak benar. Itu firman Tuhan. Karena suami itu kepala. 1 Korintus 11 ayat 3. Kenapa kok suami jadi kepala? Itu ada ayat-ayat lainnya yang menunjang, sudah tidak bisa ke sana. Jadi suami itu sudah ditentukan Tuhan sebagai kepala. Saya sering berkata bukan, Yusuf dan Maria yang dipakai Maria bukan? Maria enggak perlu Yusuf. Katakan Maria tanpa Yusuf pun jadi. Tapi juga perlu sebagai pengayom. Tapi yang saya lihat ketika Allah memimpin mereka, Allah tidak pernah sekalipun bicara kepada Maria. Coba saudara baca Injil Matius. Tidak pernah Allah bicara kepada Maria, Maria bawa anakmu, bicara sama suamimu, ayo, tidak pernah. Allah selalu berfirman kepada Yusuf, karena Allah menghargai leadership. Hierarki dalam rumah tangga itu enggak bisa dibalik. Kenapa sekarang banyak masalah dalam masyarakat? Salah satunya hierarki ini sudah dibalik. Istri mau menguasai, mengontrol, dominan, menjadi leader dalam keluarga, enggak bisa. Saudara bisa menjadi leader kalau suami sudah tidak ada. Tapi selama suami Anda ada, suami Anda adalah the leader of your home. Dia adalah pemimpin rumah tangga yang harus Anda hargai, yang harus Anda respect kepadanya. Itu firman Tuhan. Saudara boleh protes, jangan protes kepada saya, protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Silakan, tanya kepada Tuhan, nanti Tuhan akan beritahu kenapa kok begitu. Tuhan mau ditanyai kok. Tapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara tidak akan tanya, memang demikian harusnya. Sekarang saya mau bicara lebih jauh yaitu bagaimana. Bagaimana itu mengasihi, bagaimana itu respect. Pertama-tama yaitu tentang mengasihi. Ada banyak hal yang bisa saya sampaikan tapi saya pilih 3 saja. Pertama, saya katakan sesuai dengan Roma 13 ayat 10 bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Itu gamblang sekali. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya katakan ini adalah requirement yang paling minimalis. Permintaan atau syarat kasih yang paling minimalis. Tidak berbuat jahat. Yang maksimal bagaimana berbuat baik. Jadi yang maksimal, yang lebih baik dari itu adalah kita berbuat baik. Tapi minimal, kasih itu tidak menjahati orang lain. Itu sudah camkan. Jadi suami-suami jangan berbuat jahat kepada istri saudara. Jangan menjahati istri saudara. Firman Tuhan berkata wanita memang makhluk yang lebih lemah. Sebab itu jangan dijahati, jangan ditindas. Bahkan dikatakan jangan engkau berbuat kasar kepada istrimu. Jadi yang saudara-saudara sudah pernah lakukan, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada istri, ayo kita bertobat. Jadi ini yang pertama saudara, tidak berbuat jahat. Bagaimana berbuat jahat? Ya saudara tahu sendirilah, ya enggak usah diuraikan itu. Kalau soal kejahatan itu banyak, ya enggak perlu diuraikan. Saya yakin kalau saudara punya Roh Kudus tentu akan mengingatkan kita ketika kita melenceng. Yang kedua, kasih itu membangun. Pengetahuan membuat sombong,
tapi kasih membangun. Lawan dari membangun adalah meruntuhkan, merusak, menghancurkan, dan itu gampang. Orang bisa membangun puluhan tahun, tapi bisa hancur dalam waktu sehari. Makanya kita sebagai pria-pria, kita harus benar-benar hidup dengan takut akan Tuhan, supaya benar-benar semua yang kita lakukan itu adalah membangun rumah tangga, membangun kepercayaan, membangun semua positif, bukan merusak, bukan meruntuhkan, tapi membangun, karena itulah kasih. Ya, jadi ingat, sudah dua ini ya, kasih tidak berbuat jahat, kasih membangun, dan yang ketiga, kasih itu sabar. Mari kita baca saja, ini adalah definisi kasih yang luar biasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mengapa saya pilih sabar? Karena definisi ini dimulai dengan sabar, diakhiri dengan sabar. Jadi saya pilih satu saja, dari sekian banyak ini, sabar. Dalam bahasa aslinya makrotumeo, berasal dari makros yang artinya panjang, dan tumos yang artinya marah. Jadi artinya tidak mudah marah, sedikit-dikit marah, enggak boleh itu. Salah satu sabar itu apa? Tidak mudah marah, sabar. Ya, saudara sudah siap mau berangkat, istri masih belum siap, masih make up, saudara harus apa? Sabar. Terlambat harus tetap sabar. Gara-gara kamu nih ya, harus sabar, belajar sabar. Panjang sabar Tuhan kita. Jadi tiga ini saja, kalau kita mau belajar mengasihi, memang ini pelajaran seumur hidup. Baik, sekarang kita mau melihat kepada respect. Bagaimana respect itu? Coba kita akan baca juga satu bagian ayat. Coba perhatikan, tapi saya ambil 3 ayat saja di tengah-tengah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Saudara harus praktekkan ini. Maaf ya, ibu-ibu, karena memang bicara respect, bicara ibu-ibu. Ini ayat ini juga tentang ibu-ibu, wanita. Karena ketika Anda respect kepada suami Anda, anak Anda juga akan respect kepada Anda. Ketika Anda tidak respect kepada suami Anda, anak Anda juga tidak respect kepada Anda. Itu tidak bisa tidak. Jadi ayo respect, tunduk. Bahkan dikatakan Sarah itu kepada Abraham menjunjung tinggi. Dia menamai Abraham adalah tuannya, master. Yang zaman dulu mungkin lebih ya, kalau zaman sekarang ini kan gini-gini sudah nggak ada. Tapi enggak apa-apa, yang penting saudara punya hati itu respect, hormat, respect. Dia adalah pemimpin, dia adalah kepala dalam rumah tangga. Dia adalah my master yang harus dilayani, di mana kita harus memberikan respect kita. Jadi kalau gini enak bukan? Yang suami mengasihi istri, yang istri respect kepada suami. Enak keluarga kalau begini. Jadi inilah yang dikatakan oleh ini saudara. Bacanya apa? Ren artinya manusia. Pria ditopang wanita. Ren. Ini ada filosofinya huruf ini. Saling membutuhkan. Ada ayatnya ini. Bahwa dikatakan pria bersandar kepada wanita, wanita juga bersandar kepada pria. Ini dalam rumah tangga itu begini, tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya perlu memberikan kasih dan respect. Bukan berarti suami boleh tidak respect, bukan loh ya. Tadi dari awal saya sudah ngomong bahwa kasih dan respect ini perlu dilakukan baik pria kepada wanita, baik wanita juga kepada pria. Supaya rumah tangga Anda kokoh, tidak goyah. Menjadi manusia yang utuh, manusia yang dikehendaki Tuhan. Seperti waktu Allah menciptakan Adam, dia berkata seorang diri tidak baik. Dia perlu penolong ketika Allah menciptakan Hawa. Nah ini baru baik. Rumah tangga itu kalau ditopang dengan love and respect itu akan indah. Dan pada akhir dari khotbah ini, saya ingin membacakan ayat ini. Coba perhatikan ayat ini.
Banyak kali kita cuma membaca separuh dari ayat dan cuma menekankan separuh. Tapi firman Tuhan itu utuh. Coba perhatikan. Karena itu, hendaklah kamu saling. Saya perkecil skop ini dalam rumah tangga, antara pria dan wanita, antara suami dan istri. Saling, artinya suami kepada istri, istri kepada suami. Saling apa? Mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Baru kemudian yang kedua, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengapa doa itu enggak berfungsi dengan baik? Karena enggak ada bagian A-nya. Bagian A apa? Saling mengaku dosa. Mungkin selama ini suami sudah kasar kepada istri. Suami sudah menjahati istri. Minta ampun. Ma, ampuni aku ya. Mungkin selama ini istri sudah berlaku tidak hormat kepada suami. Tidak melayani suami dengan baik. Juga harus mengaku dosa. Supaya apa? Kamu sembuh. Perhatikan, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di baliknya ada banyak rahasia yang kita tidak mengerti. Tapi kalau Tuhan berkata, pasti ya dan amin. Sekali lagi ya, kita baca bersama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita lewati hidup rumah tangga kita dengan love dan respect. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.